Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bester Web TV ya. Hari ini kita mau cobain flight time. Saya beli baterai LG ya, lithium ion baterai LG 3000 mAh 6S ya. Baterainya satu selnya ini 30.000 ya. Kemudian ini baterai bekas Samsung 3000 mAh juga. Ini sengaja nggak saya kasih label ya, biar ingat yang baterai bekas yang tanpa label seperti ini. Ini Samsung 3000 mAh juga ya. Harganya jauh ya, namanya bekas jauh ya. Ini kalau nggak salah 16.000 apa 18.000 itu. Yang ini 30.000, hampir separohnya. Kita coba dulu yang bekas dulu. Kita nyalain dulu remote-nya ya. Google kita nyalakan ya. Ini modelnya kita pindahin ke O4 LED ya. Sebenarnya sama ya. Saya ganti-ganti model ini buat log aja ya. Kalau di ILRS satu model untuk rame-rame bisa, cuman nanti lognya bingung. Ini log yang mana gitu ya. Kamera pakai O4 LED ya. Enggak nyampe. Harus mundur dikit nih ini ya. Tapi mentok ya, mentok. Kalau di belakang ini CG-nya nggak tengah-tengah ya jadinya ya. Center gravity-nya geser ke belakang. Kurang panjang ini jadinya berat ke belakang. Oke, drone kita taruh di sini. Telemetri sudah connect. Kemudian sudah, ini manual ya. Shutter speednya dibuat auto aja dulu semuanya. Sebenarnya enaknya manual sih ya. Shutter speed di misalnya 1/500. Tapi ISO nya tetap segitu ya. F nya diturunin bisa nggak? Gelap, jadi biar agak gelap. Nggak ngaruh. Dinolin lagi. Nanti efeknya shutter speednya jadi tinggi banget ini ya. Kalau dibikin mode auto, shutter speednya jadi 1/1000. Ini rawan yellow ya. Kemudian recording stability-nya di off ya. Oke. Kamera FOV nya wide ya. Oke. Rate profile 2, rate profile 3, rate profile 4, rate profile 1. Kamera dihadapkan ke depan saja ya. Kedepanin. Satelit sudah 19 ya. Kita tes ini ya, tes apa? Flight time. Ini baterai bekas dulu ya. Red 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, langsung ngedrop. Parah. Langsung ngedrop. Memang nggak recommended ya. Baterai bekas itu nggak recommended ya. Walaupun mereknya Samsung, yang namanya bekas itu ya kayak gini nih. Baru take off udah langsung ngedrop. Nanti begitu landing dia naik lagi. Dan ini goyang ya, goyang. Oh, naik lagi nih. 3,9. Parah. Kita berarti memang nggak recommended ya. Kita ganti pakai baterai ini LG. Dilihat bedanya ya.
pasti bedanya jauh banget. Jadi jelas ya situ ya, baterai bekas ini nggak recommended untuk dirakit ya. Kita pakai baterai LG baru ya, harga 30.000 per sel, dikali 6 180.000 ya. Kalau kita beli 6 sel lithium ion lumayan harganya, 300 lebih. Ini 180.000 ya. Ada orang naik sepeda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini goyang ya. Saya nggak tahu nih rednya kok jelek ya. Apa rednya? PID-nya jelek. Tuh getar. Kemarin yang bagus yang PID mana ya? Kita coba ganti dulu. Kita ganti PID dulu. Profil 2 kalau nggak salah ya, profil 2 yang bagus. Save. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya, berarti propellernya kali ya. Ini tadi ada berapa nih? Mungkin tadi 30 menitan ya, 30 menit. 1 menit nggak nyampe, 30 detik mungkin tadi ya, yang tadi. Ini kalau pakai auto kayak gini nih, Jelo ya. Harus pakai, kalau Jelo ini solusinya pakai apa? Solusi Jelo ini pakai ND filter ya. Tapi bukan getar ya, Jelo sama getar beda. Jadi ada getaran halus. Dan karena getaran halus ini direkam dengan menggunakan shutter speed yang sangat cepat ya, dampaknya hasil perekaman bergelombang ya. 2 minutes. Saya lupa kemarin udah dapat PID yang bagus padahal ya, yang perfect banget ya. Grafiknya ya, maksudnya grafiknya perfect banget. Tapi nggak tahu hasilnya yang mana, yang apa salah satu dari ini apa bukan, lupa saya. Nanti kita coba pakai gyroflow ya, ini. Pakai dua cara gyroflow-nya. Yang pertama pakai gyro datanya kamera. Yang kedua saya mau nyoba pakai gyro datanya dari flight controller ya. Ada beda nggak ya antara gyro data kamera dengan gyro data flight controller? Karena kan untuk O4 Lite ini yang masalah gyro datanya ya, bukan kameranya. Jadi isunya ya dari DJI ini, dia getar parah itu akibat gyro datanya kena interferensi dari IMU motor ya. Nah, artinya kalau pakai gyro data FC harusnya bagus ya. Secara logik, secara logikanya harusnya bagus pakai gyro data FC. Tapi nggak tahu nih hasilnya seperti apa ya. Nanti kita bandingkan antara gyro data dari flight controller dan gyro data dari kamera. Nah, teman-teman bisa lihat ya, antara baterai bekas sama-sama 3000 mAh, sama-sama sekitar 10 amperan ya discharge-nya. Ini beda banget ya. Jadi ngerakit baterai itu pakai baterai yang baru, jangan baterai bekas ya. Jangan cuma dilihat dari ampernya saja dan mAh-nya saja ya. Tapi baterai bekas itu performanya udah beda ya. Dia dicopot karena performanya memang jelek.
dan dijual pretelan, jadi sebagai baterai bekas ya. Diharapkan itu baterai bekas itu masih bisa dipakai untuk device-device yang tidak terlalu butuh arus tinggi ya, misalnya untuk senter ya, kemudian untuk apalagi itu yang arusnya nggak terlalu tinggi ya, mainan-mainan anak yang motornya cuman motor nggak kenceng ya, kayak mobil-mobilan mungkin masih bisa ya. Tapi untuk drone ya, tarikannya kuat dan butuh arus tinggi nggak bisa ya, harus baterai baru dengan performa yang bagus. Ini getar parah ya. Kalau getar parah ini bukan dari kameranya ya, ini dari apa, view Google aja udah getar, artinya ada masalah, entah itu di propeller, entah itu di PID. 5 minutes. Yang tadi 1 menit aja nggak nyampe ya, ini bisa 10 menit ya, udah 4,5 menit masih di 3,7 volt. Kita coba terus ya sampai 3,3 volt. Untuk link pembelian baik baterai bekas tadi maupun baterai yang ini, yang LG 3000 mAh ini, bisa dicek di deskripsi ya. Untuk baterai Listen yang dulu saya pernah beli 35.000 ya, sekarang udah nggak jual yang sellernya ya. Beli di tempat lain sama-sama bagus, harganya selisih ya, selisih lumayan. Nah, hampir 50.000 kalau yang di tempat lain, 48.000 kalau nggak salah ya. Tapi performanya sama-sama bagus. Sudah 6 menit ya, tegangan baterai di 3,6 volt. 7 minutes. Ini remote pakai remote Radio Master Boxer ya. Di Radio Master Boxer itu paling kecil 25 mW ya. Makanya kenapa kok deket 25 mW bukan 10 mW, karena di Radio Master Boxer ini paling kecilnya 25 mW ya. Beda dengan jumper ya, atau Radio Master yang apa, GX12 kalau nggak salah 10 mW juga paling kecilnya. Tapi di Radio Master Boxer ini hanya bisa 25 mW ya. Dan teman-teman jangan terlalu khawatir ya, 25 mW ini kalau benar-benar 25 mW ya, harusnya bisa sampai 4 kilo 5 kilo ya. Kemarin saya nyoba yang 10 mW ya, yang salah setting di remote-nya jumper. Kalau nggak salah jumper berapa ya? Jumper Gemini ya, saya lupa tipenya, T12 atau T berapa. Itu saya lupa settingnya. Di fix di 10 mW dan bisa ke 4 km ya. Di 4 kilo baru masalah, baru disconnect. Tapi itu juga connect nyambung, connect nyambung, connect terus ya. Connect disconnect, connect lagi disconnect lagi, seperti itu. Ini udah 7,5 menit nih ya. Baterai masih di 3,6 volt. Ya. Ternyata Mario bisa lama juga ya kalau PID-nya bagus ya. Kalau settingan PID-nya bagus, bisa lebih dari 5 menit. Awal-awal saya bikin Mario ya, apa, rakit Mario ini berat banget dan playtime-nya cepet ya, 5 menit aja udah habis. Nah sekarang
bisa nih sampai 8 menit 10 menit ya, pakai baterai yang kecil, 9 yang minutes. 1P bukan yang 2P. Ya. Ada beberapa teman yang nanya nih, ini pakai frame XH ya, tapi kenapa propellernya nggak kelihatan? Nah, saya jelaskan ya. Untuk DJI O4 Lite ini FOV-nya ya, field of view ya, FOV itu field of view-nya itu kecil ya. Saya lupa berapa derajat ya. Jadi sudut kedepannya ini kecil. 9 Efeknya propeller nggak kelihatan. 30 seconds. Propeller nggak kelihatan. Atau kalau bahasa zoomnya gede itu, ngezoom banget. Beda sama O3 atau O4 ya. And 40 seconds. Dan itu juga yang membuat goncangan kecil jadi terlihat besar ya, karena zoomnya gede. Jadi kalau di O4 atau O3 mungkin goyangan kayak gini nggak kelihatan ya, goncangan seperti ini. Tapi di O4 Lite ini kelihatan. 9:56. Dan hasil di apa? Di Timer elapsed. Rocksteady-nya jadi goncang banget. Ini bahkan mAh-nya bisa di bawah 200 ya, biasanya di kisaran 250, 300 nih, ya. Kalau misalkan agak kencang nih ya. Tuh di bawah 200 bisa ya. Di kisaran 130, 150. Ya. Jadi optimal kecepatannya untuk ini di kisaran 40 sampai 50 km per jam ya, 60-an ya. Sama kayak motor. Tuh bisa sampai 100 malah. Jadi ini untuk long range juga bisa ya. Kalau mAh per kilometernya kecil ya, untuk long range bisa efektif efisien banget. Tapi jangan nyantai ya. Kalau nyantai nanti nggak nyampe, nggak bisa jauh. Jadi patokan untuk long range itu lihat dari mAh per kilometernya, bukan dari throttle-nya atau apa. Ya nggak boleh kenceng-kenceng lah, bukan ya. Kalau mau jauh justru lihat mAh per kilometernya yang paling kecil. Ya. Karena terlalu cepat juga boros ya. Terlalu lambat juga sama, nggak bakalan nyampe di tujuan jaraknya. Jadi harus dioptimalkan ke speed yang paling hemat. Mario ini kalau nggak salah yang settingan saya ini di kisaran 60 ya, 60 km per jam itu bagus. mAh per kilometernya mendekati 100. Ini 3,48 ya, sudah 10 menit ya, berarti bisa lebih nih, bisa 10 menit lebih. Kita genjot terus sampai 3,3 ya, berapa menit ya. Nah, ini baterainya baterai rakitan ya. Baterai rakitan 18650 bukan 21700. Kalau 21700 itu apa, mAh-nya gede. Kalau yang 18650 mAh-nya kecil ya. Di kisaran 2500 sampai 3000, nggak ada yang lebih dari 3000. Kalau lebih dari 3000 ada ya. Tapi beda tipe baterai ya. Dia discharge-nya kecil. Jadi mAh-nya gede tapi nggak bisa buat drone. Nggak bisa buat tarikan yang gede ya, buat narik arus gede nggak bisa ya. Bisanya buat center, buat yang kecil-kecil ya. Buat baterai usahakan tipenya IMR atau INR kalau nggak salah ya. 3,43 ya. Ngeri. Dekat-dekat badan ngeri. Ini udah 12 menit ya, di 3,41. Setengah menit ya, hampir 13 volt, hampir 13 menit. Ini di 3,37 volt ya. Kilo parah.
Belum 3,3 ya, masih 3,36. Kita lanjut. Nah, udah 3,3 volt ya. Berapa nih? 14 menit ya. Kita balik ya. Oke ya. Terima kasih sudah nonton. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.